Nih, kenalan sama WAPS-12b, salah satu planet teraneh sekaligus terengenes di luar sana. Gravitasinya sendiri plus bintang induknya sangat kuat. Sebagian besar zat penyusunnya juga terdiri dari gas. Akibatnya, si bintang induk perlahan mulai melahap planet ini. WAPS-12b juga perlahan berubah bentuk menyerupai telur dan memanjang menuju ke arah si bintang rakus. Dalam 10 juta tahun lagi, planet ini tentu sudah nggak bisa berkutik lagi saat ditelan bintang induknya. Daftar planet teraneh belum lengkap kalau kita belum nyebutin Venus, kembaran bumi yang jahat, ya kan? Atmosfer planet kedua dari matahari ini sangat pekat dan penuh dengan awan, sehingga permukaannya jauh lebih panas dari Merkurius, meski jaraknya ke matahari lebih jauh. Letusan gunung berapi selalu terjadi di Venus, dan gravitasinya hampir 100 kali lebih kuat dari gravitasi kita. Kamu ingat awan yang kusebutin tadi kan? Awan itu tidak terbuat dari air, tapi asam sulfat. Zat ini berkondensasi lalu mengguyur permukaannya. Meskipun kamu cukup bernyali untuk menembus awan itu, kemungkinan kamu nggak akan bisa, karena kecepatan angin di Venus sengebut badai tropis paling kuat di bumi. Ada satu lagi planet dingin yang namanya nggak mau kusebutin. Meski bintang induknya nggak begitu jauh, katai merah kecil ini agak dingin. Cahaya dan panas dari sang bintang hampir tidak sampai ke planet ini. Suhunya juga super dingin, yaitu minus 223 derajat Celcius. Itu sih cuma beberapa derajat di atas titik nol mutlak. Akibatnya, eksoplanet ini gelap, suram, dan tertutup oleh es abadi. Tapi, kalau punya inti batuan, planet ini kemungkinan akan menghasilkan sedikit panas kok. Jadi, kita bisa tuh kalau mau membangun hotel spa thermal untuk para penjelajah luar angkasa. Planet berikutnya juga susah disebut. Lihat di layar aja lah ya. Cuma eksoplanet ini yang berada dalam orbit bintang induknya. Kalau dilihat sekilas memang cukup cantik. Di permukaannya terdapat pusaran biru dan putih yang membentuk pola menawan. Tapi warna cantik ini sebetulnya berasal dari partikel silikat keras di atmosfernya. Dengan kata lain, di sana terjadi hujan kaca. Dan parahnya lagi, kecepatan angin di planet ini mencapai 8.700 km per jam atau hampir 7 Mach. Sebagai pembandingnya, kecepatan angin terkencang di bumi cuma 409 km per jam atau 120 kali lebih lemah. Kaca yang berterbangan di langitnya juga bergerak secara horizontal dalam kecepatan hipersonik. Tentunya bisa mencabik-cabik semua objek yang ada di sekitarnya. Ampun, namanya panjang banget. Baca sendiri aja lah ya. Planet pengembara ini kita sebut saja SIMP. Diperkirakan memiliki aurora terindah di jagat raya ini. Wah, aurora borealis, jangan minder gitu dong. Dimidium berlokasi sekitar 50 tahun cahaya dari tata surya kita. Planet ini tidak layak dihuni oleh makhluk hidup apapun. Posisinya terkunci oleh gaya pasang surut bintang induknya, sehingga salah satu sisinya selalu menghadap ke bintangnya, sedangkan sisi satunya selalu berada di belakang. Sisi yang panas bersuhu lebih dari 980 derajat Celcius dan selalu ditiup angin dengan kecepatan sampai 965 km per jam. Meskipun termasuk raksasa gas, dimidium mengandung banyak besi yang meleleh dan menguap di atmosfer lalu membentuk awan. Dan saat awannya mulai dingin, akan jatuh sebagai hujan besi cair. Suhu Carrot Exo 3b memang biasa-biasa saja dibanding planet lain di daftar kita ini. Tapi planet ini lumayan menakutkan dan berbahaya. Bentuknya berupa gas raksasa yang hampir seukuran Jupiter, tapi 20 kali lebih padat. Akibatnya, gravitasi planet ekstra surya ini menarik semua objek di permukaannya 50 kali lebih kuat daripada di bumi. Berdiri di atas planet ini bisa membahayakan, tubuh kita akan langsung hancur karena atmosfernya sangat pekat. Carrot 7b juga sangat panas. Suhu hariannya di atas 2200 derajat Celcius. Selain itu, permukaannya berbatu sehingga lanskapnya berbahaya. Batu di atasnya akan meleleh, mendidih, dan menguap di atmosfer. Kemudian, batu ini akan dingin dan akhirnya kembali ke permukaannya dalam bentuk hujan belerang. Yang paling menyedihkan, kemungkinan Carrot 7b dulunya berupa gas raksasa. Kemudian atmosfernya meleleh karena panas, meninggalkan intinya yang hangus. Kita selalu beranggapan batu yang melayang-layang di luar angkasa hanyalah asteroid. Tapi OTS-44 akan membuatmu bergidik dan berpikir ulang.
Bayangkan planet yang ukurannya 11 kali lebih besar dari Jupiter melayang di luar angkasa tanpa mengorbit bintang. Ukuran dan masanya super besar, kalau sampai menabrak planet lain, pasti planet itu akan luluh lantak. Sementara OTS-44 akan terus melayang seolah tak terjadi apa-apa. Meskipun menakutkan, para ilmuwan yakin ada jutaan planet pengembara di luar sana yang bisa kita temukan. Bukti keberadaannya memang belum ada, tapi menurut teori, planet karbon telah terbentuk di suatu area yang tak jauh dari pusat galaksi kita. Oksigen yang masuk ke atmosfernya akan bereaksi dengan karbon, lalu membentuk CO2, kemudian terbentuklah awan hitam yang beracun. Di permukaannya akan ada lautan aspal yang menyemburkan gas metana dan minyak mentah. Akan ada hujan juga, tapi tidak menyegarkan. Semburan minyak murni dan aspal cair akan meledakkan permukaannya dan mungkin akan terbakar saat keduanya bertemu. Sulit dibayangkan akan ada yang bisa bertahan hidup pada kondisi seperti ini. Jika dilihat sekilas, semua pergerakan benda di alam semesta tampak mengikuti aturan tertentu. Planet mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi planet. Begitu kan? Nyatanya tidak selalu. Kadang, beberapa dari mereka bergerak seperti bola bowling kosmik. Tapi, mungkinkah dua planet saling bertabrakan? Ada sekitar 100 miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Begitu juga dengan planetnya. Banyak dari planet-planet tersebut yang memiliki bulan. Jadi, ada miliaran benda di galaksi kita. Tentu saja, jaraknya saling berjauhan. Tapi bayangkan, kamu bisa mengamati pergerakan mereka selama miliaran tahun. Bisa jadi, ada planet yang bertabrakan satu sama lain beberapa kali. Tentu, hal ini tidak bisa dihindari. Tabrakan planet terjadi dalam berbagai situasi. Gravitasi suatu planet dapat mengubah orbit planet lain seiring berjalannya waktu. Orbit planet yang stabil di sekitar bintang dapat berpapasan. Terkadang, bahkan beberapa kejadian bersamaan dapat melempar planet-planet dari sistem tata surya sepenuhnya. Ada sedikit kemungkinan dalam 3 miliar tahun, orbit Merkurius menjadi tidak stabil dan mengganggu tatanan tata surya bagian dalam. Venus bisa saja menabrak bumi, dan Mars bisa terlempar jauh sekali. Tabrakan planet kemungkinan besar terjadi dalam beberapa miliar tahun pertama terbentuknya tata surya. Karena pada masa itu, terdapat banyak objek besar yang melayang-layang yang bisa saja saling bertabrakan. Mungkin ada 100 planet sebesar Mars sesaat setelah tata surya terbentuk. Pada fase ini, tabrakan lazim terjadi pada dua benda raksasa berukuran sama. Apa yang terjadi pada tabrakan kosmik ini? Berbagai hal bisa terjadi, mulai dari yang aneh hingga yang berbahaya. Planet mungkin saja kehilangan atmosfer dan tekanannya. Seluruh permukaannya bisa rontok, begitupun bebatuan di dalamnya. Jika sebuah planet kecil ditabrak oleh planet yang lebih besar, ia bisa langsung kehilangan seluruh tarikan gravitasinya. Yang terburuk, kedua planet bisa benar-benar hancur. Tetapi, jika ada yang selamat, tabrakan itu bisa mengubah seluruh sistem tata surya. Ketika dua planet bermuatan batuan bertabrakan, biasanya mereka akan melebur membentuk planet baru yang lebih besar, seperti dua tetes air yang menyatu. Akibatnya, planet yang selamat berubah menjadi lautan lava selama beberapa juta tahun sebelum mendingin kembali dan menjadi batuan yang padat. Planet baru yang melebur ini dapat membentuk jenis batuan dan senyawa kimia baru. Di saat yang sama, puing seperti awan mengepul di atas planet ini. Puing-puing itu lalu berkumpul dan lama-kelamaan membentuk bulan yang baru. Biasanya jadi satelit yang besar bagi planet yang menyatu tadi. Juga menjadi beberapa satelit berukuran lebih kecil yang mengorbit pada jarak yang lebih jauh. Namun, jika planet dengan komponen batu menabrak planet berbahan gas, hasilnya akan berbeda. Kita tahu kalau gravitasi Jupiter sangat kuat, jadi sangat mungkin ia menarik planet yang lebih kecil, walau masih terbilang cukup besar di awal-awal terbentuknya. Para ahli pun memiliki beberapa teori tentang proses kejadiannya. Jika terjadi tabrakan langsung, planet yang lebih kecil mungkin menembus atmosfer Jupiter seperti anak panah dan akan menabrak inti planet gas itu. Senyawa kimia di Jupiter akan bercampur antara inti planet dan atmosfernya. Namun, secara garis besar, Jupiter akan menelan planet yang lebih kecil tanpa mengalami kerusakan yang berarti. Tetapi jika planet kecil tadi hanya menyerempet tanpa menabraknya secara langsung, ia mungkin akan terperangkap dan perlahan hancur di atmosfer Jupiter.
Tidak heran, dalam kedua situasi ini, planet yang lebih kecil lah yang menderita. Ini adalah eksoplanet terdekat dari Bumi, Proxima Centauri B. Planet ini mengitari katai merah Proxima Centauri yang merupakan bintang terdekat dengan matahari. Planet ini hanya berjarak 4,2 tahun cahaya dari kita. Ukuran dan masanya sangat mirip Bumi, planet ini mungkin memiliki struktur es seperti Neptunus. Meski Proxima Centauri adalah bintang terdekat setelah matahari, kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang karena cahayanya terlalu redup. Jadi, semua planet ini, termasuk 24 planet yang baru-baru ini ditemukan para ilmuwan, berada di zona layak huni bintang induknya masing-masing. Dan secara teori, kita bisa mengolonisasinya dan mengubahnya agar cocok untuk kehidupan manusia di masa depan. Tapi di sini, kita harus menyelesaikan satu masalah besar. Eksoplanet terdekat pun terlalu jauh bagi kita saat ini. Roket modern kita bisa terbang 5 kali lipat lebih cepat dari kecepatan suara. Dengan kecepatan seperti itu pun, kita butuh lebih dari 100.000 tahun untuk sampai ke Proxima Centauri. Nah, kita perlu menemukan sesuatu yang agak lebih cepat untuk bepergian ke rumah baru di salah satu eksoplanet ini. Dan mungkin para ilmuwan telah menemukan jawabannya. Warp Drive. Ini adalah teknologi yang memungkinkan kita memanipulasi ruang dan waktu. Drive ini menciptakan semacam gelembung yang di dalamnya mengabaikan hukum gerak normal. Jadi, pesawat luar angkasa akan mampu secara signifikan bergerak melebihi kecepatan cahaya. Dan ini bukan dongeng fiksi ilmiah. Umat manusia sudah memiliki teknologi seperti itu meski baru secara teori. Namanya adalah Alcubierre Warp Drive. Tenang, kalau ini aku tidak mengada-ngada. Karena tak satu pun benda bermassa bisa bergerak dalam kecepatan cahaya, kita perlu melakukan satu trik. Pesawat luar angkasa harus bergerak dengan memampatkan ruang di depannya dan mengembangkannya ke belakang. Jadi bukan hanya kapalnya yang bergerak, tapi juga ruang dan waktu di dalam gelembung warp drive ini. Kecepatan maksimumnya pun bisa 10 kali lipat kecepatan cahaya. Tapi untuk membelokkan ruang dan waktu, pesawat yang dipakai harus sangat besar. Dan untuk menyalakannya, kita butuh jumlah energi yang mendekati total energi yang dihasilkan planet Jupiter. Namun, perhitungan terbaru dari Jet Propulsion Lab NASA menunjukkan cincin di sekitar pesawat yang seharusnya menciptakan medan warp tidak boleh bulat sempurna seperti yang diperkirakan sebelumnya. Bentuknya bisa seperti donat. Donat. Ini akan sangat menyederhanakan desain dan konstruksinya, serta memungkinkan kita menguji teknologi ini pada pesawat luar angkasa seukuran prop Voyager 1. Meski tampaknya masih mustahil, para ilmuwan sudah mengatakan kita, dalam tanda kutip, masih ada harapan. Dan meski belum tahu teknologi apa yang akan digunakan, pada tahun 2069, NASA berencana meluncurkan misi antar bintang pertamanya untuk menjelajahi planet yang berpotensi layak huni di luar tata surya kita. Kita dan kamera kita sudah menjelajah bumi, ke puncak Gunung Everest, dan sampai ke kedalaman Palung Mariana. Kita sudah melihat Sungai Nil, air terjun Niagara, Gurun Sahara, Grand Canyon, dan sejuta tempat indah lainnya. Di setiap perjalanan, kamu membawa pulang foto-foto menakjubkan. Albummu sudah setebal ensiklopedia, dan inilah saatnya menemukan dunia pariwisata yang sepenuhnya baru. Mari kita menjelajah Mars. Kamu tengah duduk di roket modern berkilau. Hitungan mundur untuk lepas landas sudah dimulai. Mungkin kedengarannya super mewah, akan tetapi dengan perkembangan teknologi modern, perjalanan ini sudah seperti naik bus. Dalam beberapa jam, kamu sampai ke permukaan. Saatnya menuju ke tempat tujuan pertama para turis Mars, Olympus Mons. Ukurannya setara 2 kali Pulau Jawa dan tingginya sampai 25 km atau 3 kali lipat tinggi Gunung Everest. Dan ini adalah gunung tertinggi di seluruh tata surya kita. Bahkan ini bukan gunung biasa, melainkan gunung berapi raksasa. Seluruh gunung ini terbentuk saat aliran lava naik ke permukaan, mengalir menuruni lereng gunung berapi, dan perlahan mendingin. Lapisan tanah paling barunya berumur sekitar 2 juta tahun. Jadi, para ilmuwan tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa gunung berapi ini akan bangun suatu hari nanti. Semoga kamu sedang tidak di dekatnya saat letusan terjadi. Ada patung dewa Yunani di mana-mana. Ada Apollo, lalu Athena, serta Artemis. Dan di sini ada Zeus bersama Neptunus.
Dewa-dewa ini hidup di Gunung Olympus di Yunani. Patung-patung ini tentu masih baru. Kita membangun monumen ini untuk menarik lebih banyak turis. Bahkan ada banyak kios souvenir tempat kamu bisa membeli kaos petir sebagai penggemar nomor 1 Zeus. Kamu mengambil selfie pertamamu di Mars dan melanjutkan perjalanan ke tempat menarik berikutnya. Ini adalah kompleks berisi 12 gunung berapi raksasa. Beberapa di antaranya hampir mencapai ketinggian Olympus. Tingginya setara tumbukan 60 gedung Empire State. Karena gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, gunung di sana juga lebih tinggi. Kekuatan yang menekan gunung ke bawah tidak sekuat di bumi. Jadi, gunung di sana tumbuh jauh lebih besar dari gunung manapun yang bisa kamu temukan di bumi. Kamu merasa jauh lebih ringan daripada selama ini, dan kamu bisa mengangkat benda 3 kali lebih berat daripada yang kamu angkat di bumi. Tidak sulit untuk memahami kenapa gunung berapi di sini begitu tinggi saat kamu melompat dan terbang setinggi 3 meter ke udara. Semua gunung berapi ini telah meletus selama 2 miliar tahun. Itu hampir setengah usia planet rumah kita. Itulah alasan lain kenapa gunung ini menjadi sangat tinggi. Klik fotomu sudah bagus, dan kamu melanjutkan ke titik berikutnya, Valles Marineris. Ini adalah ngarai terbesar di dunia. Areanya lebih jauh dari jarak antara New York dan Miami, dan ukurannya 4 kali lebih besar daripada Grand Canyon di bumi. Kita tidak tahu persis bagaimana ngarai ini bisa terbentuk, tapi teori paling populer berpendapat semua itu karena lava. Lava mendorong kerak Mars ke atas saat bergerak di bawah tanah. Seiring waktu, lembah ini berkembang menjadi ngarai Valles Marineris yang sangat besar. Pemberhentian selanjutnya adalah Sidonia. Daya tarik tempat ini adalah adanya batu raksasa berwajah manusia. Pada tahun 1976, kita melihat foto-foto dari permukaan Mars dan dapat dengan jelas mengenali kepala manusia di sini. Orang-orang segera membuat ribuan teori tentang asal-usul wajah di Mars ini. Teori dan spekulasi yang seru berakhir ketika ada foto baru yang diambil pada tahun 2011. Gambar yang lebih jelas ini menunjukkan bahwa mata, hidung, dan mulutnya hanyalah bayangan yang tidak dapat ditangkap foto asli berkualitas rendah. Nyatanya, ini cuma bukit biasa, tidak terlalu menarik kalau dilihat dari dekat. Kenakan jaket hangatmu untuk melihat tempat berikutnya. Ini adalah kutub utara. Harap pegang erat kameramu juga ya. Angin di sini lumayan kencang. Es yang kamu lihat adalah karbon dioksida yang bentuknya menjadi begini karena suhu yang super rendah. Suhu di sini bisa sampai sedingin minus 143 derajat Celcius, tempat dingin, dan kutub utara ini menjadi penyebab angin kencang di seluruh Mars.